apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat menyesal. Menyesal. Sangat menyesal. Dan mengakui perbuatan saudara itu? Saya mengakui, Pak. Inilah bocoran tuntutan Brigadir J besok. Jelang pembacaan tuntutan Baradae, ini keuntungan jadi justice kolaborator dan jaksa bocorkan peran yang memberatkan tuntutan Baradae. Pembacaan tuntutan terhadap Barada, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Sepekan sebelumnya, jaksa meminta waktu penundaan karena pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati belum rampung. Baradae berstatus justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Justice kolaborator atau JC merupakan pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar kasus. Menurut pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tersangka kasus pidana dapat diringankan hukumannya apabila memberikan kesaksian. Mengutip laman LSC, BPHN, ada 3 keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan yang mendapatkan status JC. Pertama, pelaku mempunyai peluang mendapatkan tuntutan hukuman ringan. Kedua, pelaku bahkan bisa mendapatkan potongan masa hukuman atau remisi. Ketiga, pelaku juga mempunyai peluang mendapat pembebasan bersyarat dengan catatan sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Ada 3 regulasi yang mengatur soal JC dalam hukum positif Indonesia. Pertama, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana, whistleblower, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Syarat untuk mendapatkan status justice kolaborator yaitu mengakui kejahatan yang dilakukannya. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, hakim dapat memberikan keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya. Ketiga, peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam peraturan bersama itu disebutkan ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status justice kolaborator. Syarat ini bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi secara keseluruhan. Kelima syarat itu adalah sebagai berikut. 1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. 2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana tersebut. 3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. 4. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, yang mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis. 5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Selain keuntungan yang didapat Baradae sebagai justice kolaborator, ternyata ada peran yang memberatkan Baradae. Apakah itu? Jaksa bocorkan peran yang memberatkan tuntutan Baradae tersebut. Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengatakan bahwa terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae masih memiliki kesempatan untuk memberitahu peristiwa penembakan tersebut kepada Brigadir J. Hal itu diungkapkan oleh jaksa saat membacakan tuntutan kepada asisten rumah tangga ART, Ferdi Sambo, yaitu Kuat Maruf di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Jaksa mengatakan bahwa Baradae juga masih memiliki kesempatan untuk menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu masih memiliki kesempatan yang cukup untuk menolak perintah dari Ferdi Sambo, ujar jaksa di ruang pengadilan. Menurut jaksa, Baradae tidak melakukan upaya apapun untuk menggagalkan peristiwa penembakan tersebut di rumah dinas, Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Hingga sampai di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak menunjukkan upaya apapun untuk menolak ataupun memberitahukan rencana tersebut kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, kata. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan tenang berdoa menurut agama yang dianutnya sebelum merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sambungnya. Dalam perkara ini, Baradae, Putri Chandrawati, Ferdi Sambo,
Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa turut secara bersama-sama terlibat dengan perkara pembunuhan berencana bersama-sama untuk merencanakan penembakan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, kelima terdakwa didakwa sebagaimana terancam pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP yang menjerat dengan hukuman maksimal mencapai hukuman mati. Nah, bagaimana menurut kalian?